Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu tentang materi dan soal IPA Guru SD yang hitungan dan teorinya ya, sesuai dengan modul seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video aku tentang pesawat sederhana yang tuas dan katrol, teman-teman boleh nonton dulu karena kita akan fokus pada dua hal tersebut ya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Sebelum menonton video yang ini, aku saranin teman-teman untuk nonton video yang pesawat sederhana. Kenapa? Karena di situ aku udah menjelaskan tuas atau pengungkit secara detail ya, dari contoh-contohnya, jenisnya, dan contoh-contoh soalnya. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas persamaannya ya, persamaan dan contoh soalnya. Oke, ya jadi kalau di tuas itu kan ada titik tumpu, kemudian ada beban, dan ada kuasa. Contohnya itu jungkat-jungkit ya, tuas golongan kedua. Tuas golongan pertama. Nah, contoh lain itu yang ini, yang mengangkat beban. Jadi kayak orang mau memindahkan batu. Jadi ini yang hijau itu batunya atau bebannya. Terus yang ini tuh yang orangnya yang ngangkat gitu loh, yang ngangkat batunya, yang mau ngangkat batunya atau mindahin batunya. Nah, ada beban, ada lengan beban. Lengan beban itu ya jarak dari bebannya sampai ke titik tumpu. Kalau lengan kuasa berarti ya jarak dari kuasanya atau dari orangnya itu sampai ke titik tumpu. Untuk persamaannya itu kita lihat aja formulanya apa ya? Ya inilah intinya, tinggal W kali LB ya. Beban kali lengan beban. Jadi ya udah yang bagian sini kali yang ini lengan bebannya sama dengan yang ini gaya kuasanya kali lengan kuasanya. Ini kalau misal nggak ditanyain keuntungan mekanisnya. Nah, kalau ditanya keuntungan mekanisnya, rumusnya apa? Ya ini, seperti biasa, beban bagi gaya. Kalau di sini ada tambahan lagi ya, lengan kuasa per lengan beban. Jadi kita harus lebih teliti gitu ya. Kalau biasanya kan kita fokusnya ya pokoknya yang atas beban, yang bawah gaya kuasa gitu kan. Kalau ada lengannya yang bagian ini ditukar, jadi yang atas lengan kuasa, yang bawah lengan beban. Atau kalau aduh males ngapalin gitu-gituan, ya udah intinya besar per kecil. Keuntungan mekanis tuh yang besar bagi yang kecil. W-nya adalah berat benda, massa kali gravitasinya, F-nya gaya kuasa, L-K lengan kuasa, dan LB lengan beban. Soal nomor 1. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Besarnya keuntungan mekanis dan kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah titik-titik. Nah, kita kan ditanya keuntungan mekanisnya ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu keuntungan mekanisnya. Seperti biasa intinya besar per kecil. Lengan kuasa bagi lengan beban ya. Kenapa kita pakainya pasangan yang lengan-lengan bukan gaya dan beratnya? Karena yang udah diketahui lengkap itu pasangan yang lengan ya kan di sini. Ya udah. Terus kalau misal lupa ya udah pokoknya besar bagi kecil gitu ya. 180 bagi 20. Coret nolnya 18 bagi 2 hasilnya 9. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 9. Nah, kalau kita mau nyari kuasanya, nyari gayanya, ya kita bisa pakai rumus yang keuntungan mekanis seperti yang kemarin, yang bidang miring. W per F, beban per gaya. Keuntungan mekanisnya tadi 9, ya kan? Sama dengan bebannya di sini 360 bagi F-nya. Ya udah tinggal kita bagi aja ya. 360 bagi 9, kan 40. Nah, bisa juga kita untuk mencari gayanya pakai rumus yang ini. Bisa 360 kali 20 sama dengan F kali 180. Walaupun di sini Newton dan di sini centimeter, itu nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa. Karena yang ini dan yang ini kan sama-sama sentimeter gitu loh. Mau ini diubah kan tetap sama ya, nggak diubah pun sama. Oke, kita hitung aja, nolnya kita coret. Terus 18 dengan 36 itu kan dapatnya 2 ya. Ini kan masihnya 20 kali 2 hasilnya 40. Jadi hasilnya sama. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya berarti 9 dan
40 yang D. Soal nomor 2, perhatikan gambar tuas berikut. Jika berat beban A adalah 1200 Newton, jarak AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE, besar kuasa yang harus diberikan pada titik E agar tuas seimbang adalah titik-titik. Jadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya kan ini ya, berapa sih gaya kuasanya gitu kan. Nah, ini udah diketahui beratnya, berat beban A-nya berarti W-nya kan, W-nya itu 1200 Newton. Nah, tapi kan di sini nggak diketahui tuh lengan bebannya berapa sih, lengan kuasanya berapa sih. Tapi ada pembantunya di sini. Ada yang bisa jadi pembantu menyelesaikan soal ya. AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Nah, jadi udah kelihatan tuh. Kalau misalnya setiap bagian kita simbolkan dengan L, ya, berarti untuk lengan bebannya kan dari sini A sampai B, besarnya L. Sedangkan lengan kuasanya dari B sampai E ini kan 3 bagian. Ya udah berarti kan 3L gitu kan. Terus kita tinggal pakai persamaan yang tadi deh. W kali LB sama dengan F kali LK. Berat kali lengan bebannya, beratnya 1200, lengan bebannya L sama dengan F-nya itu belum tahu dan lengan kuasanya tuh 3L. Terus L-nya kita coret aja. Berarti F-nya tinggal 1200 bagi 3 ya, 400. Berarti jawabannya yang ini, yang B. Sebelum melanjutkan ke katrol, kita akan membahas dulu tentang usaha. Kalau usaha di IPA ya, khususnya di fisika, itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, syaratnya usaha, dikatakan melakukan usaha itu adalah ketika ada gaya dan ada perpindahan. Misalnya kita dorong tembok ya, tembok rumah tuh kita dorong terus sampai berkeringat, sampai capek banget, sampai bener-bener lapar ya, udah habis energinya, tapi nggak pindah kan temboknya, berarti itu bukan usaha kalau di IPA ya. Nah, terus syarat selanjutnya adalah antara F dan S itu dia harus satu sumbu itulah, apa sejajar ya. Ya intinya gitulah. Jadi kasusnya gini, misalnya tuh kita dorong koper, narik koper. Biasanya kalau kita narik koper, tangannya itu kan nggak lurus gitu loh, gimana ya, tangannya kayak miring gitu kan, pegang kopernya ya, seperti inilah, seperti F kayak gini. Nah, berapa sih besar usahanya? Nanti kan kopernya bakal majunya ke sana kan, pindahnya ke depan kopernya, tapi tangannya kita ngasih gayanya itu miring. Nah, oleh karena itu, karena syaratnya ini harus satu sumbu, maka F-nya kita uraikan jadi F cos dan F sin. Yang ke sana itu, yang ke depan ya, yang ini itu F cos. Karena kosami, samping miring gitu kan. Kalau yang ini sin. Jadi kita pakainya F cos. Jadi usahanya W sama dengan F cos theta kali perpindahannya. Jadi ada tambahan cos theta-nya gitu ya. Kalau dia membentuk sudut. W-nya itu adalah usaha, beda dengan yang tadi ya. Kalau W yang di sebelumnya kan W-nya gaya berat, weight. Kalau di sini W-nya usaha, F-nya itu gaya, terus S-nya adalah perpindahan. Selanjutnya adalah katrol. Nanti ada katrol tetap, katrol bebas atau bergerak, katrol majemuk. Katrol tetap kita pasti udah familiar banget ya, yang ada di sumur gitu kan intinya. Jadi nanti kalau untuk katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Di sini sistem ini, katrol ini itu bukan untuk mengurangi gaya, tapi hanya untuk mengubah arah gaya gitu ya. Jadi bayangin aja kalau bebannya kan kayak gini. Ini W-nya gaya berat itu kan ke bawah ya, W-nya ke bawah. Kalau misal kita langsung narik, kan ke sana tuh kita nariknya. Arahnya berlawanan. Tapi kalau pakai katrol, kita narik tapi F-nya kan ke bawah gitu loh. Ini nih. Kan F-nya ke bawah, ini juga W-nya ke bawah gitu. Jadi cuma untuk mengubah arah gaya. Selanjutnya katrol bebas, keuntungan mekanisnya itu 2. Untuk katrol majemuk, itu nanti keuntungan mekanisnya adalah jumlah tali yang menopang beban. Atau sama dengan jumlah katrol. Biasanya sih lebih enak kita ngelihat jumlah katrolnya aja. Kalau yang ini, yang depan, itu keuntungan mekanisnya 2 ya. Karena katrolnya kan ada 2, buletannya ada 2. Kalau yang belakang ini yang banyak ini ya, katrolnya kan ada 4. Ya udah, keuntungan mekanisnya berarti 4. Lanjut soal nomor 3. Fajar mengangkat beban 100 kg setinggi 5 meter.
menggunakan katrol seperti pada gambar. Berapa usaha yang dilakukan Fajar? Jadi di sini emang aku sengaja gabungin materi usaha dan yang katrol-katrol gitu ya. Berapa usahanya? Tadi kalau usaha itu kan F kali S ya, gaya kali perpindahannya. Oke, di sini udah ada tuh perpindahannya. Perpindahannya kan 5 ya di sini. Cuma F-nya kan belum ada ya. F-nya berapa? Nah, kita cari dulu F-nya. Cari dulu pakai yang keuntungan mekanis. Ini kan katrol bebas ya kan? Berarti KM-nya itu nanti kan 2 ya. Seperti biasa, pokoknya kalau keuntungan mekanis itu beban bagi gaya atau yang besar bagi yang kecil. Di sini KM-nya 2 sama dengan W-nya 1000. Ingat, karena di sini itu masih massa, masih kilogram. Jadi nanti W-nya dikali 10, dikali gravitasinya, dikali 10 ya. Berarti 1000 dibagi F. Nah, berarti kan F-nya 1000 bagi 2. Ya udah, F-nya 500. Tapi yang ditanyakan itu bukan gaya, usaha. Nah, kita hitung usahanya. Usahanya berapa? Ya berarti tinggal gayanya kali perpindahannya. Gayanya 500, perpindahannya 5 meter karena ini ya mengangkat beban setinggi 5 meter ya kan. Berarti perpindahannya 500 kali 5 hasilnya 2500. Berarti jawabannya itu yang A. Soal nomor 4. Si Torus hendak mengangkat ember air setinggi 5 meter dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini. Anak panah menunjukkan arah gaya yang dikerahkan si Torus. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Oke ya, di sini ada dua gambar atau dua cara. Kalau cara yang pertama itu kan pakainya katrol tetap di sini ya kan. Kalau cara yang kedua ini pakainya katrol majemuk ya, bukan katrol bebas juga ya kan, katrol majemuk. Nah, kita disuruh membandingkan antara katrol 1 dan katrol 2, tapi yang di sini yang ditanyakan itu gaya dan usaha atau kerja ya kan. Jadi kita fokus ke dua hal itu. Oke, keuntungan mekanis itu kan W per F ya teman-teman, seperti yang biasa lah, pokoknya pasti udah hafal banget lah ya teman-teman, beban bagi gaya. Nah, kalau yang cara satu itu kan katrol tetap. Katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Nah, kalau di sini 1, KM-nya 1, artinya apa? Artinya W dengan F-nya kan sama ya, W per F hasilnya 1. W sama dengan F, F sama dengan W. Karena tadi kan kalau katrol tetap cuma untuk mengubah arah, bukan untuk memperkecil gaya atau mengurangi gaya. Selanjutnya untuk yang cara 2, itu kan katrol majemuk. Nah, kita lihat aja jumlah katrolnya kan ada 2. Berarti kan keuntungan mekanisnya 2. Nah, kalau di sini KM-nya 2, ya kan? Berarti kan apa sih ya? F-nya itu setengahnya W gitu kan? Gimana ya? Ya gitu kan. F-nya kita pindah, berarti kan F-nya sama dengan W per 2 atau setengahnya W. Intinya gitu. Pasti gayanya itu lebih kecil dari beratnya. Lebih kecilnya tuh setengah ya kan, 1 per 2. Nah, berarti antara katrol 1 dan katrol apa sih, cara 1 dan cara 2, F-nya itu beda ya teman-teman. F1 dia lebih besar, F2 dia lebih kecil ya kan. Ini gitu. Kemudian kalau usahanya W itu kan sama dengan F kali S ya kan. Berarti nanti usahanya W2 itu dia lebih kecil atau usahanya W1 lebih besar gitu kan. Ini ya karena di sini kan setengah W, kalau yang di sini kan W. Oke, kita lihat yang ABC-nya aja. Kalau yang A, gaya yang dikerahkan si Torus pada cara 1 lebih besar. Gayanya lebih besar, oke, betul ya. Namun usaha atau kerja si Torus untuk kedua cara tersebut sama. Usahanya sama, ya jelas salah ya. Oke, yang B, gaya dan usaha atau kerja yang dikerahkan si Torus pada cara 1 lebih besar daripada cara 2. Ya betul ya teman-teman. Ya, ini jawabannya. Karena tadi kan ini W2 lebih besar dari W1 atau W1 itu kan lebih besar daripada W2. Sama aja ya, intinya jawabannya itu yang B. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video di channel Septia Friani. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, boleh banget gabung dulu di grup Telegramnya. Nanti linknya ada di deskripsi video.